kalau Islam dihina rasanya tidak mau atau tidak mungkin tidak bisa kalau kita tidak marah. Tapi bagaimana, apakah Rasul seperti itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Jika engkau ingat aku, maka aku ingat kepadamu. Janganlah engkau kufur dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi kula niki angger insyaallah selalu mengingat akan Allah, Allah akan selalu mengingat kita. Dan apabila kita seperti melupakan Allah, menurut Allah sendiri kita akan melupakan dirinya sendiri. Wong sing lali maring awake dhewek niku maksude pripun? Nggih menika kalau orang yang lali terhadap dirinya sendiri, tidak tahu bahwa Allah telah menunjukkan dengan ayatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang sudah lupa akan itu akan lupa kepada dirinya bahwa kita akan kembali kepada Allah. Dikirane kula niki ora arep bali karo Gusti Allah ngaten iki. Lah niki anggere mpun kaya niku nikilah termasuk golongan Islam yang ingkang napa istilahnya merugikan dirinya sendiri. Merugikan dirinya sendiri. Jadi angger kula niku nganti kelalen maring Gusti Allah nggih. Niku akibatnya dalam perkara yang nanti akan menghadapi Allah tidak punya bekal, sehingga nanti di hadapan Allah kita termasuk golongan orang-orang yang sangat rugi, yaitu karena pada saat di dunia kita hidup hanya semaunya sendiri. Kalau niku diterangkan masalah iman niku pun cukup bagus banget ngaten niku nggih. Nah niki. Jadi niki peringatan saking Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sareng-sareng bahwa kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Dan kita supaya jangan kufur terhadap Allah, artinya jangan sampai tidak mempercayai, tidak meyakini tentang Allah dan meyakini segala apa yang ada di dunia ini bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apa yang ada di dunia ini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menyambutnya dengan iman tadi sing diterangkan. Kalau disebut nama Allah, hati kita paling tidak ya tersentuh lah nggih. Gemrigah lah ngaten niku. Kalau dibacakan bertambah iman, tambah percaya. Jadi kalau ayat ini dibacakan, monggo panjenengan kedaya yakin bahwa itu adalah kebenaran Allah yang mesti harus diikuti. Nah, sebagian daripada apa yang perlu kita teladani dari Rasulullah, monggo kita badhe mendetaken permasalahan sing kaitane sekarang umat Islam sulit untuk menahan hawa nafsunya dari kemarahan nggih. Nggih napa nggih? Kalau Islam dihina rasanya tidak mau atau tidak mungkin tidak bisa kalau kita tidak marah. Tapi bagaimana, apakah Rasul seperti itu? Inilah teladan yang ada pada diri Rasulullah agar kita bisa menjaga diri. Mungkin apabila ada sesuatu yang menyakitkan, jangan harus kita marah. Usahakan bagaimana Rasulullah menjadi teladan kita. Oke? Niki antara lain dari surat 386 ya.
ingkang maksudipun ayat menika, sesungguhnya kamu akan diuji tentang harta kamu dan diri kamu, dan sesungguhnya kamu akan mendengar banyak caci maki dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari kaum musyrik. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya ini adalah golongan perkara besar yang harus diniati dengan kuat. Bagaimana kita mensikapi hinaan, caci maki kita supaya bertawakal kepada Allah dan supaya apa? Dan bertakwa kepada Allah. Ini anjuran daripada Allah. Jika kita mendapatkan makian, ya, hinaan dan lain sebagainya, ini supaya diniati kita tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah, agar kita itu tidak terjebak di dalam satu masalah kesesatan atau kesalahan. Jadi usahakan untuk kita tetap di dalam mendapatkan satu cacian, misalnya cemoohan dan lain sebagainya, kita supaya tetap bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah. Contoh lain dalam surat 6:34, okay, niku dijelasaken ngaten. Dan sesungguhnya telah didustakan para utusan sebelum engkau, tetapi mereka bersabar tatkala mereka didustakan dan dianiaya, sampai pertolongan kami datang kepada kamu, dan tak seorang pun dapat mengubah firman Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepada engkau sebagian berita tentang para utusan. Nah, ini dijelaskan kepada kita bahwa pada saat utusan itu dihina, dianiaya dan sebagainya, Rasul tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah dengan menunggu pertolongan Allah, ya, menunggu pertolongan Allah. Sebab apa? Dengan pertolongan Allah yang benar pasti tetap menang. Kemenangan pasti ada di pihak yang benar. Tidak akan berubah. Ayat-ayat Allah itu seperti itu. Jadi qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kan nazahuqa. Ini pesan-pesan dari Allah terhadap kita di dalam menghadapi hinaan atau makian terhadap Islam itu sendiri. Sebab kalau kita mendengar berita-berita sing kadang-kadang didengar dari lewat TV, atau niku berita-berita dengan adanya pengakuan mereka, lalu kita begitu cepat marah, padahal marah itu adalah satu bagian daripada larangan di dalam agama. Dengan wasiat Rasulullah kepada sahabat yang menanyakan, yaitu la takhtub, janganlah kamu marah, jangan. Tapi kesabaran inilah yang mesti harus diperhatikan oleh kita semua. Nah, inilah antara lain di dalam kita mensikapi satu kehidupan dalam hal penghinaan atau makian terhadap kita dari orang-orang kafir atau dari orang-orang musyrik. Bagaimana untuk kita mensikapinya? Sebenarnya
ayat ini banyak sekali untuk yang menjelaskan kepada ini, antara lain ini 2 ayat tadi. Kita tunggulah pertolongan Allah datang, dan yakinlah bahwa Allah akan melindungi kita. Lihat surat 15 ayatnya 95, ini sebagai ayat terakhir. Sesungguhnya kami sudah cukup bagi engkau untuk melawan orang-orang yang mengejek. Jadi ini sudah menjadi tanggungan Allah, akan sanksi-sanksi terhadap orang-orang yang menghina kita dan mengejek kepada Islam. Makanya berserah dirilah kepada Allah, tapi kita bersabar dan bertakwa dan hindari kemarahan. Itulah, usahakan untuk dengan adanya hinaan-hinaan di dalam Islam ini, jangan kita membuat kita jadi emosi atau emosional karena merasa dihina dan lain sebagainya. Saya pernah pernah menyampaikan ini kepada saudara kita yang ada di Muhammadiyah. Ini hadisnya bahwa apakah orang Islam dengan hinaan-hinaan itu harus marah? Nah, katanya dengan menjawab dengan istilah hadis yang mereka miliki, bagaimana, apakah kalau kamu dihina harus diam saja? Nah, ini hadis ini saya belum menemukan ya. Hadis ini belum menemukan bahwa kalau dihina itu kita harus, apakah kita harus diam? Artinya tidak memberi reaksi atau memberikan balasan. Padahal kita itu sudah kuat ya, orang Islam itu sudah kuat. Maka komentar dia itu mungkin dulu Rasulullah pada saat umatnya masih sedikit. Saya kira tidak itu ya. Walau umatnya sedikit, Rasul tetap menyampaikan kebenaran tanpa takut kepada ancaman orang kafir.